Halo gengs, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat meski dompet kadang tipis kayak kerupuk, kelelep buah. Masih kuat menghadapi realita, atau udah pengen kabur kayak karakter film? Hari ini gue Babang Suga, bakal bawain cerita dari sebuah film Korea penuh darah dan dendam. Film ini bukan sekadar kisah balet, tapi perjalanan brutal. Seorang wanita yang rela jadi mesin pembalasan demi sahabatnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan suasana tegang di sebuah minimarket. Sekelompok pemuda berandalan masuk dengan niat merampok. Salah satu dari mereka langsung memukul kasir dan menodongkan pisau, memaksa korban menyerahkan seluruh uang yang tersimpan di mesin kasir. Sementara itu, yang lain sibuk menjarah makanan dan minuman dari rak etalase. Kasir yang ketakutan tak berdaya, hanya bisa menuruti permintaan mereka. Namun di tengah situasi mencekam itu, hadir seorang wanita bernama Jang Ok-ju. Dengan wajah tenang, ia melangkah ke meja kasir, meletakkan barang belanjaannya, lalu membayar seolah tidak terjadi apa-apa. Baik kasir maupun para perampok dibuat bingung dengan sikap santai Ok-ju. Bahkan, ia masih sempat meminta kembalian kepada kasir, seakan perampokan di depan matanya hanyalah kejadian biasa. 잔돈이 있을까요? 잘 모르겠어. 그래서 빼갈게요. Merasa diremehkan, preman itu menodongkan pisaunya ke arah Ok-ju. Namun dalam sekejap, Ok-ju melawan balik. Dengan gerakan cepat, ia membuat para perampok itu hancur tak berdaya. 뭐하냐? Dan inilah Ballerina 2023. Di sebuah gedung pertunjukan terlihat para penari balet mempersembahkan tariannya di atas panggung untuk para penonton yang hadir. Gerakan mereka tampak anggun, luwes, dan begitu kompak dalam balutan kostum putih. Namun di balik keindahan itu, seorang penari bernama Choi Min Hae justru terlihat gelisah, seakan sedang diliputi rasa takut yang besar. Ok-ju yang saat itu sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba menerima panggilan telepon dari sahabatnya, Min Hae. Dalam percakapan singkat itu, Min Hae menanyakan kabar Ok-ju karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Tak berhenti di situ, Min Hae lalu mengajak Ok-ju datang ke apartemennya saat itu juga, sebab ia sangat membutuhkan seorang teman untuk mendengarkan curahan hatinya. Tanpa banyak berpikir, Ok-ju langsung bergegas menuju apartemen Min Hae dengan mengendarai sepeda motornya. Namun sebelum sampai, ia sempat berhenti di sebuah minimarket untuk membeli beberapa botol minuman beralkohol, agar nanti suasana pertemuan mereka terasa lebih santai dan obrolan bisa mengalir dengan menyenangkan. 자주 좀 와. Setibanya di apartemen Min Hae, Ok-ju berkali-kali menekan bel pintu namun tak kunjung mendapat jawaban. Karena pintu tidak juga dibukakan oleh sahabatnya, ia akhirnya terpaksa membukanya sendiri, sebab Ok-ju mengetahui sandi keamanan kamar tersebut. Dengan langkah hati-hati, ia perlahan masuk ke dalam sambil terus memanggil nama sahabatnya. 민희야. Namun yang ia temukan di dalam kamar Min Hae hanyalah sebuah kotak kado berisi sepasang sepatu balet, lengkap dengan selembar kertas. Di dalam kertas itu tertulis permintaan agar Ok-ju membalaskan dendamnya sebab hanya dirinya yang sanggup melakukan hal tersebut. Diliputi rasa curiga, Ok-ju lalu memeriksa setiap ruangan yang ada di dalam apartemen itu satu persatu. Hingga akhirnya ia menemukan sahabatnya telah terbujur kaku, tak bernyawa, tergeletak di atas batap kamar mandi.
Okju sangat terpukul kehilangan sahabat baiknya, sebab Min Hai adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Ingatannya pun kembali ke masa pertama kali mereka bertemu di sebuah toko kue. Ketika Min Hai masih bekerja sebagai pelayan sambil menunggu panggilan audisi untuk pentas balet. Saat itu Okju sempat lupa siapa dirinya. Namun setelah Min Hai menjelaskan bahwa ia adalah teman lama semasa SMP, hubungan mereka pun kembali dekat hingga sering meluangkan waktu bersama. Okju yang senang akhirnya memiliki teman. Banyak bercerita tentang masa lalunya sebagai mantan pengawal di sebuah perusahaan luar negeri sebelum memutuskan pensiun dan kembali ke Korea untuk menjalani hidup normal. Kenangan-kenangan indah itu membuat rasa kehilangan semakin menyakitkan, apalagi kematian Min Hai terasa penuh misteri yang harus ia selidiki sendiri kebenarannya. Berbekal surat peninggalan Min Hai, Okju mencoba menelusuri sebuah nama yang tertulis di dalamnya. Setelah mencari beberapa saat, ia akhirnya menemukan akun media sosial dengan nama tersebut. Okju pun mengirim pesan pribadi kepada pemilik akun yang ternyata seorang penjual makanan. Beberapa waktu kemudian, akun itu membalas dengan singkat bahwa saat ini ia hanya menjual sushi dan hanya menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Tidak kunjung mendapat balasan lebih lanjut dari pemilik akun itu, Okju hanya bisa terdiam sambil memandangi foto dirinya bersama Min Hai. Ingatannya kembali pada momen-momen kebersamaan mereka saat sering meluangkan waktu bersama. Bagi Okju, pertemuan dengan Min Hai adalah sebuah anugerah karena sejak saat itu ia kembali merasakan bahwa hidup ini bisa begitu indah dan berarti. 숨통이 탁 트이는 기분이었어. 사는 게 이렇게 재밌는 거구나. 처음으로 느꼈어. Tak lama kemudian ponsel milik Min Hai berdering dan segera diangkat oleh Okju. Ia hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hingga akhirnya si penelepon mulai berbicara sendiri. Suara itu meminta Min Hai untuk datang ke jembatan Jamsu pada pukul 2 dini hari. Penelepon juga menegaskan bahwa Min Hai harus datang tepat waktu sebab jika terlambat atau tidak hadir, maka ia tidak akan segan menghabisi teman maupun keluarganya. Singkat cerita, Okju mendatangi jembatan Jamsu untuk melihat dari kejauhan siapa sosok yang dimaksud. Tak lama seorang pria berambut gondrong muncul dari dalam mobil dan menyerahkan sebuah paket berisi narkoba yang dibungkus menyerupai sushi kepada beberapa orang di tempat itu. Choi kemudian mencoba menghubungi ponsel milik Min Hai, namun tidak mendapat jawaban sedikit pun. Ia pun segera meninggalkan tempat itu tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, Okju diam-diam mengikutinya. Sebagai mantan pekerja di bidang keamanan, Okju memanfaatkan kemampuannya untuk menyusup masuk ke dalam rumah Choi. Setelah memastikan dengan seksama bahwa rumah itu benar milik targetnya, ia segera meninggalkan tempat tersebut untuk menyusun rencana matang demi mengetahui dengan jelas siapa sosok yang sedang ia hadapi. Ketika pagi tiba dan Choi keluar dari rumahnya, Okju yang sudah menunggu sejak semalam segera masuk ke dalam. Ia mulai mencari petunjuk yang bisa mengungkap keterlibatan Choi dalam kematian Min Hai. Sesampainya di dalam rumah, Okju terlebih dahulu menaruh perangkat penyadap di salah satu sudut ruangan. Setelah itu, ia mulai memeriksa setiap kamar dan sudut rumah hingga akhirnya tiba di sebuah lemari besar. Di dalamnya tersimpan berbagai peralatan menyimpang untuk hubungan terlarang. Saat membuka salah satu laci, ia menemukan puluhan flash disk yang diberi label berbeda-beda dan salah satunya bertuliskan nama Ballerina. Okju kemudian membuka isi dari flash disk itu dan sesuai dengan dugaannya, di dalamnya terdapat rekaman video Min Hai saat dipaksa berhubungan dengan seorang pria misterius yang menggunakan topeng. Okju merasa hancur dan terpukul setelah melihat rekaman itu. Perlahan ia memahami maksud Min Hai meminta balas dendam.
Selama ini sahabatnya dipaksa menjadi korban tindakan bejat dan mempermasalahkan kehormatannya, sampai-sampai Min Hai memilih mengakhiri hidupnya daripada menanggung malu dan beban yang tak tertahankan seumur hidup. Okju terus memantau setiap gerak-gerik Choi melalui alat penyadap yang telah ia pasang di rumahnya. Dengan penuh kesabaran, ia menunggu hingga akhirnya mendapatkan informasi penting. Choi berencana bertemu dengan rekanannya di sebuah klub malam bernama Heaven untuk mencari mangsa baru demi melancarkan aksi bejatnya. Bermodalkan informasi itu, Okju mengenakan pakaian menggoda lalu mendatangi klub malam Heaven untuk menjalankan rencananya. Sesampainya di sana, ia segera mencari keberadaan Choi. Tak lama kemudian, Choi menghampirinya dan berusaha merayunya. Layaknya pria hidung belang yang haus godaan. 죄송했어요. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Terpesona oleh paras cantik dan tubuh Okju, Choi membawanya naik ke mobil Lamborghini miliknya dan melaju menuju sebuah hotel langganan. Setibanya di sana, Choi dengan mudah memesan kamar melalui penjaga hotel yang sejak lama telah bekerja sama dengannya untuk melancarkan berbagai aksi bejat. Setelah itu, ia pun membawa Okju menuju kamar yang telah disiapkan. 술 마실까? Setelah berhasil membius Okju, Choi segera bersiap melancarkan aksinya dengan menyiapkan sebuah kamera dan mengenakan topeng khasnya. Ia tampak begitu bersemangat melihat tubuh wanita yang terbaring di depannya, tanpa menyadari bahwa Okju sebenarnya hanya berpura-pura tidak sadarkan diri sambil menunggu saat yang tepat untuk membunuhnya. Dengan serangan membabi buta, Okju menghantam Choi tanpa henti hingga berhasil melukai pipinya begitu parah, bahkan menembus sampai ke dalam mulutnya. Namun tepat ketika Okju hendak menusukkan pisaunya ke dada Choi, seorang penjaga hotel tiba-tiba masuk dan langsung mengacungkan senjata api, bersiap menembaknya tanpa ragu. Okju berhasil meloloskan diri dari kamar itu, namun seorang penjaga hotel lain, yang rupanya tahanan rumah kepolisian, mencoba menyerangnya dengan mesin gergaji. Sebelum sempat melukai, pria itu tiba-tiba dilumpuhkan oleh seorang wanita muda yang mendadak masuk dan membuka pintu kamar tersebut. Shin kemudian segera mengajak Okju kabur dari hotel itu dengan membawa mobil Lamborghini kesayangan milik Choi. Sementara itu, setelah sadar dari pingsan dan menjalani operasi pada wajahnya, Choi justru dihadapkan pada puluhan gangster yang dipimpin oleh Ju, bos besar sekaligus atasannya sendiri. Namun tujuan Ju datang bukanlah untuk menanyakan kondisi Choi, melainkan membicarakan sumber pemasukan lain yang membuatnya mampu membeli Lamborghini seharga 300 juta won. Ju lalu memperingatkan Choi agar tidak bermain di belakangnya, karena pekerjaan menyimpang semacam itu bisa menghancurkan seluruh usaha yang ia jalankan. Ju kemudian memberikan waktu 3 hari kepada Choi untuk menangkap wanita itu. Jika dalam batas waktu tersebut Choi gagal menemukan keberadaannya, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhannya. Dan Okju dan Shin kini duduk di sebuah kedai makan, sekadar mengisi perut sambil saling bercerita tentang siapa mereka sebenarnya. Di sana, Shin mengungkapkan bahwa dirinya masih seorang pelajar SMA yang pernah disekap di dalam hotel tersebut. Ia tidak bisa melarikan diri karena Choi selalu mengancam akan menyebarkan video-video mesum yang direkam olehnya. Shin sebenarnya ingin sekali mengakhiri penderitaannya dengan melakukan perlawanan, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Namun apa daya, ia hanyalah seorang gadis lemah yang hanya bisa berdoa, berharap suatu saat ada orang seperti Okju yang datang untuk menyelamatkannya. Beberapa waktu setelah kondisinya mulai membaik, Choi mendatangi sebuah apotek. Namun apotek itu bukan tempat biasa karena di dalamnya terdapat sebuah pabrik kecil untuk memproduksi narkoba yang dikelola oleh salah satu rekannya bernama Myung Sik.
Tujuan Choi datang ke sana adalah untuk meminta bantuan Myung-sik agar membunuh wanita yang telah membuatnya terluka seperti ini. Ia bahkan menjanjikan bayaran 100 juta won jika dalam waktu 2 hari Myung-sik berhasil menemukan wanita tersebut. Myung-sik yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk berkelahi, apalagi membunuh, hanya bisa mengiyakan permintaan Choi. Semua itu ia lakukan semata-mata karena tergiur dengan bayaran besar yang ditawarkan kepadanya. 1억을 준다고요? 촬영은 안 됩니까? Di sebuah tempat, Ok Ju tampak mendatangi mantan seniornya saat masih bekerja sebagai pengawal khusus, seorang wanita bernama Moon Young. Di sana, Moon Young awalnya mengira Ok Ju ingin kembali bekerja sebagai pengawal khusus. Namun ternyata kedatangan Ok Ju hanya untuk meminta informasi mengenai perdagangan senjata api ilegal. Mendengar hal itu, Moon Young tampak terkejut karena merasa itu bukanlah sifat Ok Ju yang ia kenal. Ia pun bertanya untuk tujuan apa senjata itu akan digunakan. Dengan wajah tegas, Ok Ju menjawab bahwa ia hanya ingin membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Memang sahabatnya mati bunuh diri. Namun semua itu terjadi akibat perlakuan biadab seorang psikopat yang telah menghancurkan hidupnya. Berkat informasi yang diberikan Moon Young, Ok Ju bersama Shin kini pergi ke sebuah tempat untuk menemui sepasang suami istri yang dikenal sebagai penjual senjata api ilegal. Pasangan tersebut memang menjual berbagai jenis senjata api, namun kebanyakan adalah keluaran lama, nyaris sebanding dengan usia mereka sendiri. Ok Ju yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya tetap memutuskan untuk membeli senjata-senjata itu, termasuk satu senjata khas panggung yang dikenal dengan sebutan senjata pemusnah sarang tawon. 충성 사랑합니다. Sementara itu, ketika sedang mencuci mobilnya, Myung-sik menghubungi rekannya yang seorang polisi untuk melacak jejak mobil Lamborghini dengan nomor plat 9-9322. Ia juga sempat meminta polisi itu agar kapan-kapan mampir ke apoteknya karena ia memiliki barang bagus yang bisa dicoba. Tak lama kemudian, Choi muncul dan mengetuk jendela mobil Myung-sik, lalu memperlihatkan sebuah GPS pelacak yang terpasang di bawah kolong mobil tersebut. 위치 그건가? 아이씨. Sesampainya di rumah, Ok Ju langsung membersihkan dan memperbaiki senjata api yang baru saja ia beli, agar bisa digunakan dengan baik dan tidak macet saat dipakai. Shin yang melihatnya sebenarnya ingin belajar menembak untuk bisa membantu, namun Ok Ju tidak menggubrisnya dan malah menyuruh Shin untuk segera tidur saja. 까불지 말고 잠이나 자. Setelah itu, Ok Ju sempat pergi sebentar ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa camilan. Namun ketika ia kembali ke rumah, ternyata Choi dan Myung-sik sudah berada di dalam dengan niat untuk membunuhnya di sana. 그리고 보는 사람은 없었고. Beruntung, Ok Ju berhasil menghindar dan melarikan diri. Namun sayangnya, Shin justru berhasil diculik oleh Choi dan langsung dibawa ke kandang kuda, yang sekaligus menjadi markas gangster milik Ju serta tempat produksi narkoba miliknya. Di sana, Ju sempat menanyai Choi apakah ia sudah membunuh wanita itu. Karena belum berhasil, Choi pun berbohong dengan mengatakan bahwa ia telah membunuhnya dan menguburnya jauh di pegunungan. Selain itu, Ju juga menanyakan tentang bisnis GHB milik Choi, karena ia ingin Choi melibatkannya agar bisa ikut andil dalam usaha tersebut. Namun Choi langsung menolak permintaan itu dengan alasan bisnis miliknya tidak ada kaitannya dengan jaringan mereka. Penolakan itu sebenarnya membuat Ju sedikit marah, tetapi ia memilih menahan emosinya hingga benar-benar tahu apa yang disembunyikan oleh Choi. Sebelum pergi, Ju sempat berpesan agar Choi membunuh gadis yang ia bawa, karena jika benar wanita itu sudah mati, maka gadis tersebut adalah saksi yang harus segera dihilangkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Choi dan Myung-sik terlihat menginterogasi Shin, menanyakan di mana wanita itu. Shin tetap diam, menatap Choi dengan pandangan tajam. Choi pun terpaksa melanjutkan penyiksaan, memaksa Shin mengingat kembali sakit yang pernah ia rasakan. 저희 애들 다 어리죠.
Sementara itu di sisi lainnya, Okju yang sudah benar-benar murka lantas menunjukkan kebrutalannya, yang dimana dia langsung menuju ke tempat orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Choi. Dimulai dari hotel yang dimana setelah menghabisi salah satu penjaga hotel, dia kemudian menodongkan pistolnya untuk bertanya kepada penjaga hotel lainnya tentang dimana keberadaan dari Choi. Dan setelah mendapatkan jawaban itu, Okju pun segera menarik pelatuk pistolnya. 딱 한 번만 물어볼게. 그 새끼 어딨어? Segera setelah itu, Okju mendatangi markas gangster milik Ju seorang diri, hanya bermodalkan senjata seadanya, nyali, dan tekad yang membara. Saat menemukan baju lusuh milik Shin tergeletak di lantai, amarahnya semakin memuncak. Satu persatu orang yang menghadang langsung ia habisi. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah ruangan tempat anak buah Ju sedang memetik tanaman ganja dan memproduksi narkoba dalam bentuk obat. Okju memukul rak besi untuk menarik perhatian semua orang. Sambil berjalan santai, Okju menuntut jawaban tentang keberadaan gadis SMA yaitu Shin. Ia memperingatkan bahwa ia tak akan membuat keributan bila mereka jujur, namun jika mereka memilih melawan, maka nyawa merekalah taruhannya. Ju yang kebetulan hadir hanya tersenyum dan mengajak Okju duduk untuk membicarakan semuanya. Karena tak ingin membuang waktu, Okju langsung menembak Ju tepat di kepala. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거. 다시 한번 물어볼게. Semua anak buah Ju hanya bisa terdiam dan ketakutan melihat wanita gila itu menmaki mereka. Namun ketika menyadari senjata yang dibawa Okju macet, keberanian mereka mulai muncul dan satu persatu maju untuk melawannya. Tak peduli meski dirinya seorang wanita, dengan tekad membara dan kebrutalan yang luar biasa, Okju membantai satu persatu orang di sana dengan cara yang begitu kejam. Setelah menghabisi seluruh gangster di tempat itu, Okju melangkah mencari keberadaan Shin. Hingga akhirnya ia mendapati Myung-sik yang sedang membawa Shin dengan mobil pengangkut. Pemandangan itu membuat amarah Okju semakin membara. Namun tepat saat Okju hendak menembak Myung-sik, tiba-tiba dari arah belakang Choi muncul dan berhasil melepaskan tembakan yang mengenai tangan Okju. Myung-sik yang merasa dirinya terselamatkan lalu dengan sombong mengatakan bahwa dialah yang akan membunuh wanita itu, sambil menuntut Choi segera mengirimkan 100 juta won ke rekeningnya sesuai perjanjian mereka. Namun sebelum sempat melakukannya, Myung-sik malah lebih dulu ditembak tepat di kepalanya. Setelah itu, Choi mendekati Okju dengan maksud untuk menghabisinya, namun tiba-tiba Shin bangkit dan menembakkan pistol ke arah Choi, meski tembakannya tidak berhasil mengenainya. Okju segera memanfaatkan kesempatan itu dengan menembak Choi, hingga membuatnya tak lagi sanggup untuk berdiri. Mereka berdua kemudian menyeret Choi yang masih hidup ke tepi pantai dengan niat menghabisinya secara kejam. Choi sempat memohon ampun atas segala perbuatannya di masa lalu. Berjanji akan bertobat dan rela menjalani hukuman di penjara asalkan nyawanya tidak diambil. Namun Okju telah berjanji pada sahabatnya untuk membalaskan dendam, sehingga ia pun mengeluarkan senjata pamungkasnya dan membakar tubuh Choi hingga hangus. Dan sebelum film kelar, si Okju ini sempat flashback dulu. Ingat lagi momen indah bareng sahabatnya yang bikin hatinya campur aduk. Habis itu, dia langsung geber ke rumah Choi buat ngangkut semua flash disk isinya video bercocok tanam ulah si Choi. Semua dibungkus, dibawa ke pantai, terus dibakar barengan sama Lamborghini kebanggaan si Choi. Mantap bener.
Mobil mewah jadi sate di tepi laut. Film ditutup dengan gaya epik. Okju cabut naik motor, angin laut ngebelai wajahnya. Kayak mak-emak pulang dari pasar tapi auranya John Wick. Dan itulah tadi alur cerita film Ballerina 2023 versi Babang Suga, Sultan Rebahan. Semoga kalian semua para sultan yang nonton sampai sini tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap rebahan dengan tenang. Ingat ya, hidup boleh keras tapi jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri. Terima kasih sudah nemenin Babang di alur cerita kali ini. Kita ketemu lagi di next film yang pastinya lebih gokil lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi, Babang Suga pamit dulu. Salam hormat. Salam Sultan Rebahan. Enjoy hidup penuh canda. Hei para sultan, kawat tiap hari. Cerita bareng Suga, masalah jadi pergi. Hei para sultan, rebahan bukan dosa.